kembali bertemu kita dengan kawan Kaliber dan bersama saya Edi Wahyudi dan masih bersama juga Mas. Indra Karismiaji. uh, Salam jumpa lagi kawan Kaliber. Hari ini adalah Hari Raya Paskah. oh iya, Jadi untuk saudara-saudara kita yang beragama Kristen, beragama Katolik, selamat merayakan Hari Raya Paskah. iya. Gitu. Ini pasti banyak telur Mas ya. Ya, itu pesta anak-anak. Mencari telur itu bagian dari eh, kegiatan untuk anak-anak ya kan. Iya. Walaupun Nah, nggak ada hubungannya dengan keagamaan ya kan. Iya, ya tradisi lah Mas. iya tradisi. Kayak di Indonesia Lebaran gitu Iya, identik dengan ketupat kan nggak ada hubungannya dengan agama iya, kan. iya. Gitu. Baik Mas, ini Ya, di akhir pekan ini ya, ujung akhir pekan ini ini kita. nggak cuma ini bukan cuma akhir pekan Mas, tapi juga akhir bulan Oh ya. iya, Jadi iya. ini hari terakhir di bulan Maret, Mm-mm. besok kita sudah masuk di bulan April nih. Iya, iya. Tapi ada pembangunan yang apa yang super heboh sekarang ini, Mas. Apa tuh? Kita Di mau pinggiran bahas. Jakarta, di pinggiran Jakarta, Mas. Oke, gimana tuh? Ada berita apa? Ada berita apa? Saya ambil dari media Indonesia, mediaindonesia.com. BSD dan PIK 2 jadi PSN. PSN itu proyek strategis nasional. Ya, Katanya tidak akan menggunakan APBN. BSD itu kan masuk Tangsel, Mas ya. ya, Sedangkan PIK itu masih masuk Jakarta. Tapi Jakarta. Ya, ya, sudah saya lupa pikiran. tuh pik tuh Jakarta Utara apa Jakarta Barat ya? Jakarta Utara, Mas. Jakarta Utara ya. Oke. Iya. Jadi saya bacakan ini, pemerintah menetapkan 14 proyek strategis nasional atau PSN baru pada tahun ini. Dari 14 proyek, 2 diantaranya terletak di Kabupaten Tangerang. Oh ini bukan kabupaten ini, Tangerang Selatan, yaitu Bumi Serpong Damai dengan pengembang Sinar Mas Group dan Pantai Indah Kapuk II oleh Agung Sedayu Group. Mengenai hal ini, staf khusus Menteri Koordinator atau Menko Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar mengatakan penunjukan PSN itu berkaitan dengan program pengembangan dan pembangunan khusus di BSD City dan PIK 2. Dua kawasan tersebut juga akan diberikan dukungan dari pemerintah. Dukungan yang dimaksud terkait dengan percepatan proses untuk mendapatkan rekomendasi teknis dari kementerian terkait untuk pembangunan kawasan. Karenanya mulai dari perencanaan sampai dengan pengembangan pun akan mendapat kemudahan. Ya, ada berita keduanya, Mas. Oke. Apa tuh berita keduanya tuh? Masih terkait dengan PSN yang di BSD Dampik itu. Ganteng Kaisang, Raffi Ahmad bangun pusat jajan terbesar di BSD. Wah, ini dari media apa nih, Mas? Dari CNBC, CNBC Oh, Indonesia. berarti kembali ini beritanya berita dari media arus utama ya, mainstream Iya, ya. iya, Terkonfirmasi, yang terevaluasi oleh ya, Dewan Pers. ya, Jadi dan kita sudah punya sertifikasi Dewan Pers. jadi kita nggak gibah nih, Mas ya, nggak Enggak, asal enggak. asal ngegosip saja, tapi ini Ya, berita berita resmi dan kita mau analisa. Gimana iya. Mas beritanya? Oke, di BSD ini dekat-dekat rumah saya juga, Mas. Itu ya. Selebritis sekaligus pendiri Rans Entertainment, Raffi Ahmad dan pendiri GK Hebat, Kaisang Pangarep menggandeng Sinar Mas Land untuk membangun pusat kuliner terbesar di kawasan Bumi Serpong Damai atau BSD, Kabupaten Tangerang, Banten. Kok disebut kabupaten lagi ya? Setahu saya Tangerang Selatan, Tangsel. Ya. Pusat kuliner Rans Nusantara Hebat ini diklaim sebagai yang terbesar di BSD dengan luas sebesar 2,1 hektar dan kapasitas sekitar 2.000 orang. Rencananya proyek yang melibatkan anak bungsu Presiden Joko Widodo ini akan melakukan grand opening pada Sabtu mendatang, Sabtu kemarin. Mengutip dari akun Instagram resmi @rans Nusantara Hebat, pusat kuliner yang terletak di Jalan BSD Raya Pusat ini terdiri atas 5 zona dengan 122 gerai UMKM. Adapun kuliner yang disajikan adalah makanan dan minuman khas Indonesia. Itu, Mas. Ya, ya, ya. Oke, menarik nih ya beritanya ya.
Mungkin yang pertama bicara tentang PSN dulu. Ya, mungkin orang juga banyak bertanya-tanya kan gitu, kenapa letaknya di daerah yang sebetulnya sudah maju kan? Kalau Ya, kita bicara BSD itu kan kota satelit ya, yang dulu dibangun oleh Pak almarhum Pak Ciputra, ya kan? Terus sekarang dikelola oleh Sinar Maslen kan. benar, Mas. Itu udah kota yang keren banget, bahkan lebih keren dari kota-kota yang ada di luar Pulau Jawa kan. Ya, dan Nah, terus berkembang betul-betul. ini. Oh iya, dan mahal banget kan. Makanya Apalagi setahu saya itu kan masuk kota Tangerang Selatan, Tangsel gitu. Nggak tahu kalau sudah melebar ke daerah Kabupaten Tangerang, saya belum tahu malah. iya, kita juga nggak tahu batasan ini ya kan gitu loh. Ya, Mungkin ada sebagian yang masuk di Tangsel, so, mungkin juga gini Mas, yang BSD sekarang itu masuk di Tangsel, tapi mungkin yang akan dikembangkan menjadi PSN itu ya masuknya di Kabupaten Tangerang, bisa jadi ya, begitu kan? ya, bisa Karena jadi. karena itu kan bersebelahan kan. Tapi itu intinya adalah dua daerah yang sudah sangat maju. Nah, kalau itu dijadikan sebagai proyek strategis nasional, ya kita nggak tahu lagi sebetulnya akan dibangun seperti apa dan untuk siapa kan. Nah, yang justru malah menggelitik saya itu ada pernyataan dari staf khusus Menko Perekonomian ya, Ya, dan juga mantan Bupati. Nah, ini juga juga menarik nih. Dia mantan Bupati Tangerang sendiri nih kan begitu. Jadi yang tahu persis tuh apa daerah tersebut seperti apa. Mengatakan tidak pakai APBN. Saya kok langsung ingat ada dua PSN yang dulu janjinya nggak pakai APBN, tapi ternyata ujung-ujungnya pakai APBN dan menambah hutang Indonesia yang sangat tinggi. Yang pertama tentunya kereta cepat Jakarta-Bandung, yang kedua adalah ibu kota Nusantara (IKN) sendiri. Nah, kita nggak tahu nantinya 14, ini 14 ya tadi totalnya ya, ya, termasuk kawasan BSD dan PIK yang akan dikembangkan menjadi proyek strategis nasional ini, apakah akan menggunakan APBN atau tidak? Nah, janjinya sih tidak, tapi berdasarkan sejarah, berdasarkan pengalaman, nah itu yang pernah kita sampaikan kan, apa sennya kiri beloknya kanan kan. Jadi, tapi yang penting asal itu tujuannya untuk kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat, sih nggak masalah. Tetapi kalau kita nyambung ke berita yang kedua, eh, putra presiden mau membangun pusat kuliner di sana, artinya bisnis ya kan. Kalau itu menjadi bagian dari PSN, kita jadi tanda tanya nih kan begitu. Apakah memang PSN ini ditujukan untuk kepentingan rakyat atau justru kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk keluarga presiden? Eh, ya akhir-akhir ini kan kenapa semua pihak itu berteriak ya? Kita bicara para guru besar, sivitas akademika, tokoh budaya, tokoh masyarakat, eh, tokoh agama, mahasiswa itu semua melihat ada gejala bagaimana nepotisme itu tumbuh kembali yang menjadi perjuangan kita di era reformasi karena kita tidak ingin adanya nepotisme, kolusi, korupsi dalam ketatanegaraan kita. Saya ingat banyak sekali orang itu yang sangat kagum sama Pak Jokowi di era pertama itu di mana keluarganya betul-betul nggak ada yang terjun ke pemerintahan, nggak ada yang mencari proyek dari ya proyek APBN kan gitu kan. Kalau kita ingat Mas Gibran dulu sibuk dengan martabaknya, sibuk dengan cateringnya. Mas 10 tahun yang Kaisang, lalu. ya Mas Kaisang sendiri setelah lulus kemarin kan juga sibuk dengan perusahaan pisangnya itu, sang pisangnya. Jadi sebetulnya itu justru malah membuat rakyat Indonesia bangga kan gitu loh punya
punya presiden yang keluarganya tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan tertentu. Tapi kenapa sekarang jadi berubah kan? Itu yang sebetulnya membuat eh, masyarakat sebetulnya sedih, masyarakat kecewa karena kita semua itu kan sangat berharap pada Pak Jokowi kan untuk memperbaiki Indonesia, menegakkan demokrasi karena beliau sendiri juga sudah terpilih di era demokrasi, di era reformasi yang memang komitmennya itu kedaulatan ada di tangan rakyat, tidak otoriter, negara yang demokratis, ya kan? Tidak ada korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi ini yang muncul. Nah, apalagi sekarang ada berita kalau Mas Kaisang mau bikin perusahaan, cuman kita juga nggak tahu persis ya apakah ini bagian dari PSN atau tidak. Tapi yang jelas itu kan pusat kuliner terbesar apa ya? Tadi beritanya, Mas. Pusat jajan terbesar, ya kan? Iya, Pusat jajan terbesar bikin itu terbesar di BSD, Mas. ya apa? Eh, ini apakah menjadi bagian dari proyek strategis nasional itu atau tidak? Nah, ini kan yang kalau almarhum Rizal Ramli itu selalu mengatakan ini bahayanya kalau kita punya peng-peng. Peng-peng itu adalah pengusaha sekaligus jadi penguasa. Jadi Penguasaan. jadi eh, membuat kebijakan ya untuk menguntungkan pengusaha yang juga menjadi bagian dari penguasa itu. Artinya yang diutamakan tentunya adalah mereka-mereka yang bukan rakyat biasa. Padahal cita-cita pendiri bangsa ini kenapa kita mau merdeka, ya kan? Ya kita nggak mau terjajah, nggak mau hanya kalau dulu kan kita bicara misalnya para bangsawan, Mas kan banyak yang malah bekerja sama dengan Belanda kan begitu untuk menekan rakyat karena dia dapat dapat eh, banyak lah bagian entah itu uang entah itu apa dari pihak Belanda. Jadi justru malah merugikan rakyatnya sendiri. Kan itulah kenapa para pemuda dulu punya cita-cita ya kita harus merdeka. Nah, ini jangan sampai cita-cita yang luhur itu ternodai demi eh, apa ya hasrat dari untuk berkuasa, untuk mempunyai harta yang tak terbatas dari pihak-pihak tertentu. Itu sih yang harus kita awasi bersama, ya kan? Kita tidak Ya. menuduh, kita tidak menuduh, tetapi dengan beritanya seperti itu, kalau disambung-sambungin, loh kok ada proyek strategis nasional yang tentunya kalau kita bicara keuntungan dari proyek strategis nasional itu eh, yang namanya kepemilikan lahan, yang namanya perizinan itu dengan mudah bisa di take over, Mas, bisa diambil alih oleh pemerintah pusat dan kita sudah lihat kan dampaknya seperti Rempang, seperti Wadas misalnya. Kan itu eh, karena pemerintah pusat merasa bisa bisa dengan mudahnya karena ini PSN itu bisa mengatur sendiri, tidak memikirkan kondisi warga sekitar. Nah, kita nggak tahu juga nih kondisi yang di eh, dua tempat ini BSD dan PIK ini kan pengembangannya kan berarti mungkin bisa jadi pengembang selama ini kesulitan untuk pembebasan lahan kan. Ya, Mungkin ya, banyak yang ya, mungkin banyak yang nggak berkenan, mungkin harganya nggak cocok atau banyak hal lah kan itu yang bisa. Nah juga ya, jangan sampai ini statusnya menjadi PSN menjadi untuk mencari jalan pintas untuk mempermudah proses-proses itu. Tetapi intinya kita harus adil lah terhadap rakyat, terhadap pemilik lahan. Itu sih yang harus ya. kita cermati bersama. Kalau saya Gimana kalau menurut Mas Adi? ada tiga catatan, Mas. Pertama,
PSN itu harus untuk orientasinya kepentingan rakyat, itu yang pertama. Yang Sepakat. kedua, jangan menggunakan APBN sesuai janjinya kan gitu. Yang ketiga, yang ketiga, jangan sampai menimbulkan konflik agraria. Nah, kita tahu kasus Rempang, kemudian kasus IKN itu masih menyisakan konflik agraria yang semakin hari semakin apa namanya menjadi-jadi, apalagi Rempang itu ya. Karena rakyat melawan terus jadi makin membesar isu ini. Itu yang saya pesan tiga faktor ini tadi, Mas. Mudah-mudahan pengembangan PIK dan BSD itu tidak menimbulkan konflik agraria dengan masyarakat sekitar, karena kita tahu biasanya masyarakat pinggiran Jakarta atau Jakarta pinggiran itu kan orang-orang yang marginal, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang jauh dari gula-gula kekuasaan. Jangan sampai mereka menjadi korban dari PSN dua wilayah ini. Ya. Yang saya terus terang juga suka bingung itu kalau pemerintah bisa membuat PSN tapi mengatakan tanpa APBN, itu suka bingung sebetulnya. Ya kan? Gimana caranya bisa pembangunan tanpa APBN? Sudah ada investor, Mas. Investor swasta. Loh iya, tetapi kan juga eh, investor itu baik asing maupun lokal kan tetap yang dicari adalah profit, ya kan? Nggak ada investor itu nyari rugi kan gitu kan, nggak ada, pasti nyari untung dong kan. Jadi apakah dengan diberikan ke investor itu kemudian eh, manfaat itu akan lebih dirasakan rakyat? Karena kita bisa lihat ini, Mas. Yang lucu kemarin juga ada berita baru lagi, tapi mungkin nggak kita bacakan. Berita dari Mas Hasto, Hmm. Sekjen PDIP, yang ternyata baru menyadari kalau pembangunan dilakukan oleh Pak Jokowi itu imbasnya utang kita menggunung kan gitu. Nah, itu juga yang inilah pentingnya. eh, jadi kenapa kaliber ini juga muncul kan? Sepertinya kita tidak bisa berharap pasrah bongkoan kalau istilah orang Jawa tuh sama para politisi, sama wakil-wakil kita, karena ya sudah terbukti periode ini itu tidak ada kontrol, ya kan? Ya, Dan kita kita ini sebagai bagian dari kelompok masyarakat sipil, civil society, untuk menyuarakan, kita tidak menuduh ya, kita tidak mengatakan mereka melakukan hal yang buruk, tetapi kita harus awasi jangan sampai rakyat dirugikan oleh langkah-langkah pemerintah yang menguntungkan sebagian pihak. Yang harus diutamakan tetap rakyat. Jadi kita nggak menolak adanya PSN itu sama sekali, kita malah mendukung kan. Yang namanya proyek strategis nasional itu kita mendukung. Tapi yang harus dilakukan, ini juga catatan penting, Mas. Setiap kebijakan publik ya, itu harus diawali dulu dengan kajian akademis. Jadi harus ada risetnya. Jadi bukan karena selera kan gitu. Oh, saya mau bangun daerah apa Cibubur gitu, tempat saya tinggal kan gitu. Karena saya tinggalnya di Cibubur gitu kan. Bukan begitu, tetapi apakah memang pembangunan di Cibubur itu berdasarkan kajian akademis itu memang dibutuhkan. Nah, ini yang sepertinya kita kurang melakukan kajian akademis dulu kan, sehingga banyak sekali problematika setelah dieksekusi. Nah, catatan kita ya, kita menyarankan apapun itu proyek strategis nasionalnya, lakukan dulu kajian akademis, jangan bikin proyeknya dulu, kajian akademisnya belakangan. Jadi pakai ilmu cocokologi nih kan gitu. Dicocok-cocokin, itu banyak terjadi sekarang. Ya. Jadi AMDAL-nya bagaimana, analisa dampak
lingkungannya bagaimana, dampak sosiologisnya bagaimana, dampak finansialnya bagaimana, dampak psikologisnya bagaimana. Kan sudah diangkat beberapa media, Mas. Misalnya dampak dari pembangunan jalan tol Trans Jawa misalnya, itu banyak UMKM yang tutup, Ya, ya kan? Banyak UMKM yang tutup, ya karena sekarang orang nggak perlu lagi mampir untuk belanja, untuk mungkin kulineran atau apa kan gitu lihat kan, karena mereka sudah dari titik ke titik kan. Sedangkan untuk masuk ke rest area misalnya juga tidak dikelola itu menjadi bagian dari misalnya perpindahan kan gitu. Misalnya dipindahkan dari yang tadinya jalan jalan Pantura misalnya kemudian dipindahkan ke rest area kan nggak seperti itu tapi kembali pakainya mekanisme pasar siapa yang mau sewa sewa aja kan begitu. Nah itu yang sepertinya hal-hal yang tanpa kajian akademis ini harus jadi catatan dan kita kayaknya tetap harus menjaga ya jangan sampai muncul yang namanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu udah kesepakatan kita lah. Jadi nggak ada tawar menawar kan begitu. Makanya ya, harusnya hindarilah tuh para pejabat dan keluarganya berbisnis yang ada hubungannya dengan pemerintah. Karena kalaupun tidak ada transaksi yang eh, dipertanyakan, orang kan tetap aja curiga, Mas. Wajar dong kan gitu. Kalau kalau itu istilahnya almarhum Rizal Ramli kan peng-peng gitu. Makanya supaya supaya tidak dicurigai ya mendingan kayak dulu lagi aja lah kan gitu loh. Mas Kaisang kalau bisnis ya jangan bisnisnya di PSN kan gitu. Bisnisnya di Solo kek, di mana kek kan gitu. Sama kayak Mas Gibran dulu kan betul-betul bisnisnya di Markobar itu Martabak Kota Barat itu kan di Solo, ya, nggak ya, cabang di mana-mana. Itu kan nggak ada hubungannya sama sama proyek pemerintah kan, nggak ada hubungannya sama PSN. ya. Atau mengelola Persis Solo. Ya, itu kan juga 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 menurut saya itu akan lebih elegan dan rakyat juga akan lebih bangga kan begitu daripada masuk menjadi bagian dari bisnis yang dikelola oleh pemerintah. Karena nanti tadi loh, apa kita selalu bicara tentang legitimasi kan. Orang jadi kalau orang itu nggak percaya, kita bicara etika lagi kan. Kalau orang sudah nggak percaya mau ngapain pun itu kan orang selalu menganggapnya buruk. Itu kan yang kita hindari. Kita ingin pemerintah kita itu dianggap baik oleh rakyat sehingga dipercaya oleh rakyat. Ini kan diskusi kita kemarin Mas bicara tentang etika, bicara Ya, tentang etos kan begitu. ya, Nah, ini sepertinya kalau ada putra presiden berbisnis yang berhubungan dengan proyek strategis nasional, secara etika itu nggak pas kan gitu. Tapi mungkin nggak salah kan gitu. Secara hukum bebas-bebas aja dia mau ini kan. Nah, itu kita nyambung ke pembicaraan kita kemarin. Gitu Mas. iya, baik. Kembali kita mempertanyakan etika yang dimiliki oleh para uh, pengambil kebijakan publik ini. Ini karena etika ini juga mengajari anak-anak kita itu nanti. Baik, terima kasih Mas Indra. Sama-sama. Silakan, silakan merayakan Paskah kembali Terima karena kasih. ya mungkin perlu waktu untuk ke gereja, misa, Paskah kayak apa gitu. Betul. Terima kasih Siap. Indra dan terima kasih kawan Kaliber. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi.